halo Balakala. Di samping saya adalah apa dikatakan ya? Kayak kan lulusan berapa sih? 2017. Oh iya, angkatannya. Aku angkatan 2017. Ya, saya 2009. Baru lulus tahun kemarin, 2022. Namanya adalah Pepi, yang walaupun dia di angkatan saya, tapi saya tahunya malah di luar forum kampus. Dia nggak apa-apa. Langsung ke pertanyaan pertama. Ngapain ikut Indonesia Mengajar? Ikut Indonesia Mengajar itu sebenarnya udah tahu dari habis SMA ya. Dari habis SMA masuk kuliah udah tahu, dan ternyata persyaratannya minimal S1 atau habis lulus kuliah lah intinya. Ada ijazah. Kemudian untuk kenapanya ini adalah sebenarnya pertanyaan yang sangat mainstream. Karena teman-teman tuh banyak banget yang kayak, kenapa sih mau ikut IM, ngapain sih mau ikut susah-susah 1 tahun lagi 365 hari ke tempat yang kita sama sekali nggak tahu kita mau ditaruh di mana. Oh, itu random apa nih ya? Ya, random. Sebenarnya udah dikasih tahu sih kalau misalnya setiap angkatan atau batch itu mau Di mana? cuman kita nggak bisa milih. Tak kira satu angkatan tuh disebar di beberapa titik se-Indonesia. Jadi kita mungkin bisa overview dulu ya untuk IM sendiri gambarannya kayak gimana. Jadi Indonesia Mengajar itu payung besarnya, dan kita yang berangkat ke sana tuh disebut sebagai pengajar muda, gitu kan? Pengajar muda di bawahnya Indonesia Mengajar. Satu angkatan, kebetulan aku angkatan 23 ya, karena sudah lebih dari 12 tahun berkiprah ya Indonesia Mengajar, keren banget. 1 tahun itu ada 2 angkatan. Aku angkatan ganjil 23, dan angkatan ganjil 23 akan mengganti angkatan atasnya, angkatan 21. Angkatan 21 ini merupakan pelari pertama di suatu penempatan itu, di kabupaten itu. Jadi setiap satu kabupaten itu akan berjenjang selama 5 tahun, dan aku adalah di angkatan ganjil kedua, yaitu angkatan 23 yang menggantikan angkatan 21. Nah, sekarang udah pulang nih. Jadi penggantiku adalah angkatan 25, nanti 25 digantikan angkatan 27 hingga angkatan 29. Nah, kenapa 5 tahun? Karena sistemnya adalah berjenjang dan berkelanjutan untuk menjadikan suatu kabupaten itu menjadi mandiri seperti itu. Dan untuk alasannya sih yang pertama karena jelas tertarik banget dengan program-programnya, karena campaign yang dibangun dari Indonesia Mengajar sendiri itu menarik banget. Selain kita bisa, karena kan selama ini mungkin orang kan alasannya karena pengen mendapatkan pengalaman baru, jelas dapat pengalaman baru dan banyak banget. Kemudian selain dapat pengalaman baru, banyak banget pelajaran yang aku dapetin selama 365 hari. Dan alasan utamaku sendiri adalah gimana sih 365 hari itu jauh dari dunia yang selama ini hidup selama lebih dari 20 tahun. Aku terbiasa hidup di kota ya. Enak sebenarnya kalau ikutan kegiatan seperti ini tuh udah dari lama ya, dari 2016. Cuman kan hanya 2 minggu, seminggu, 3 minggu, mentok ya sebulan lah. Ini tuh 365 hari, 12 purnama, benar-benar banyak banget pembelajaran. Jadi alasannya lebih kepada gimana sih ngerasain 365 hari itu jauh dari dunia yang selama ini kita hidupi, kayak gitu sih. Terus penempatannya di? Aku sangat-sangat tidak tahu, dan tiba-tiba malam pengumuman, karena waktu itu kan kita mendapatkan pengumuman ya malam-malam gitu pakai amplop, langsung kita ketemu sama teman-teman, disatuin, kita dapat potongan peta. Model-model gitu ya? Malam modelnya, terus kita nyariin satu-satu teman-temannya, ketemu bareng-bareng, dan ditemuin, langsung ketemu Sigi. Aku kebetulan penempatannya di Kabupaten Sigi, di Sulawesi Tengah. Itu Dan waktu angkatanku, angkatan 23 itu ada 5 penempatan, 5 kabupaten. Paling ujung Sumatera bagian utara di Nias Barat, itu benar-benar pulau yang benar-benar bukan berhadapan lagi dengan laut tapi samudra. Kemudian kita ke barat lagi, ke tengah itu ada di Kalimantan Barat, di Kayong Utara. Kemudian geser di tengah itu di tempatku, Sulawesi Tengah. Kemudian kita agak ke timur, namanya adalah SBT,
Seram bagian timur, ke timur paling ujung adalah Maibrat, itu di Papua Barat Daya. Jadi 5 kabupaten setiap tahun. Nah, angkatan genap itu juga sama di 5 kabupaten di 5 pulau ini. Gitu. Kalau yang di genap itu, kalau di Kalimantan ada yang di Seruyan, kemudian di timur itu ada di Kepulauan Aru. Itu yang genap. Jadi angkatan genap akan menggantikan angkatan genap, angkatan ganjil akan menggantikan angkatan ganjil selama 5 tahun program berjenjang berlangsung. Seperti itu. Ada juga fun fact, baru tahun kedua, karena desanya desanya bukan maju secara infrastruktur ya, tapi pola masyarakatnya, pola pikirnya berubah. Pola pikirnya tuh udah sangat gampang untuk terintervensi dengan kehadiran teman-teman pengajar muda. Kayak, oh ada orang nih jauh-jauh loh, anak orang tinggal di kota kok ya mau gitu loh datang ke desa pelosok, cuman buat membangun desa kita. Lah kita tuh orang yang desa sini kok malah nggak mau berkembang, kan malu ya, mungkin seperti itu. Akhirnya mereka terintervensi, termotivasi, bisa mendapatkan insight ya dari pengajar muda yang datang, atau mungkin juga ada hal-hal yang selama ini menjadi cita-cita dari desa tersebut. Akhirnya karena ada intervensi dalam waktu 2 tahun, tidak sampai 5 tahun tuh mereka sudah bisa dikatakan desa yang maju atau lolos seperti itu. Maju dalam artian di sini adalah dari Indonesia Mengajar itu kan sebenarnya punya asesmen ya. Kenapa? Indikasi bahwa dia jadi desa maju. Tidak harus sampai 5 tahun. Ternyata di tahun kedua ini si desa mungkin dari sekolahnya, dari perangkat desanya, dari pemerintah kabupatennya tuh sudah sangat terintegrasi, suportif membangun kabupatennya dan bisa berjenjang. Akhirnya di tahun kedua tuh udah nggak ada pengajar mudanya, dipindah desanya yang lebih membutuhkan, seperti itu. Berarti programnya selesai di desa itu? Selesai. Wah, gitu ya. Karena berarti IM tuh, gitu ya. Jadi IM tuh programnya adalah harapannya dalam 5 tahun ini dia berubah gitu, dari ya katakanlah desa tertinggal terus jadi desa maju, desa berdaya, baik dari segi pola pikir SDM berarti. Ini kata kuncinya yang dibangun sama IM itu adalah berdaya untuk pendidikan sama perubahan perilaku masyarakat. Jadi kenapa IM itu nggak ngirim barang, nggak ngirim uang, nggak kayak KKN ya, nggak kayak KKN ya, KKN UGM ya terutama ya, nggak ngirim uang, nggak ngirim barang. Tapi kenapa sih ngirimnya orang? Karena orang itu bisa mengintervensi, bisa mengembangkan atau mendorong orang-orang di desa, di kabupaten. Jadi seperti itu. Kalau uang, barang kan habis ya. Tapi kalau misalnya kita mengirimkan orang untuk membangun sebuah daerah, itu akan lebih bisa berkelanjutan. Dan mungkin ini sih yang menjadi garis bawah juga, kita tuh nggak bisa merubah suatu daerah, nggak bisa merubah tempat, nggak bisa merubah orang. Karena sesuatu hal yang seperti itu kayak, ya mohon maaf nih, misal katakanlah KKN yang singkat itu ya, ketika KKN-nya pergi tidak membentuk sistem, ya udah balik lagi desanya ke template gitu kan. Ketika si KKN ini misal program, ya nggak harus KKN sih, program-program yang pemberdayaan masyarakat itu ketika mereka hanya datang ngasih barang, ngasih buku, ngasih donasi, ya ditinggal, tanpa membentuk suatu sistem atau perubahan perilaku suatu tempat, ya udah ketika mereka pergi ya balik lagi, karena tidak ada sistem atau ekosistem yang terbentuk gitu. Nah, si Indonesia Mengajar ini datang, kita ke sana itu adalah mungkin membentuk sistem bisa, memperbaiki ekosistem juga bisa, tapi memang kita yang dititik beratkan di situ adalah pola perilaku masyarakatnya itu. Jadi ada sistem yang terbentuk, sistem pendidikan yang terbentuk, sistem masyarakat yang terbentuk seperti itu. Jadi ketika kita pulang, walaupun belum selesai, misal aku angkatan kedua belum selesai nih, nah si pelari ketiga itu masih ada kesempatan untuk melakukan intervensi selanjutnya. Oh ya 5 tahun ya lumayan juga. Enggak, soalnya gini, kamu keterima IM itu pas kita, dulu kan saya sama Pepi kan pernah ada satu project di Museum Wayang Kayon. Iya benar. Nah itu kamu posisi udah mau daftar IM atau sebenarnya udah keterima IM? Aku itu mendaftar di detik-detik penutupan ya. Waktu itu sidangku sebelum bulan Mei
Oke. April ya. Heeh. Maret April itu sidang, Mei itu aku wisuda. Posisi transisi dari April ke Mei kan aku baru punya SKL, belum punya ijazah. Nah sebelum wisuda itu aku udah daftar, cuman aku nggak bisa daftar pakai ijazah. Makanya aku bilang aku cuma bisa pakai SKL karena belum wisuda. Sebelum wisuda aku udah daftar IM kayak gitu. Oh. Selesai sidang dapat SKL baru bisa masukin. Kita project di Museum Wayang AKN tuh loh. Bulan apa ya mas itu ya? Karena tuh si Pep itu tanya, Mas kamu kan ikut Selmorote gitu, terus rasanya gimana sih? Pak aku pengen ya gitu tuh. Aku tuh ikut Selmorote itu cuman 28 hari ikut kapal tentara keliling Indonesia Timur gitu. Terus dia nanyain hal seperti itu, terus saya dikasih tahu beberapa hari kemudian dia setahun guys di Ya, Sulawesi. Dan itu benar-benar menurutku pribadi ya, orang-orang yang udah ikut IM berproses bertumbuh kita menyebutnya selama 365 hari 12 purnama tuh ketika pulang itu kita kan kayak lahir kembali gitu loh, kayak menjadi pribadi yang akan berbeda ketika kita belum berangkat. Akan banyak pintu-pintu yang terbuka di kepala kita, di hati kita yang selama ini kita terbiasa menggunakan kacamata kita dalam memandang suatu hal ataupun suatu masalah. Ketika kita pulang tuh jadi lebih akan itu yang merasakan paling dekat adalah orang-orang di sekeliling kita. Kayak aku balik ke kampus tuh tiba-tiba jadi orang yang lebih mengamati, jadi lebih orang yang observer. Sampai temenku tuh bilang, kok kamu sekarang jadi bisa ini ya, mengamati orang gitu. Kok kamu jadi bisa nerawang orang sih kayak gitu, jadi lebih bisa mengelaborasi suatu masalah sih kayak gitu. Karena tiba-tiba aku yang orangnya nggak connect to the dots, sekarang jadi lebih bisa connect to the dots, mengelaborasi hal-hal kayak gitu. Tapi emang kayak kegiatan-kegiatan kayak gitu yang ya paling nggak sebulan tapi bener-bener Impactful. jauh gitu tuh. Walaupun kalau aku dulu Selmorote itu kan KPI-nya itu kan targetnya itu kan kalau yang di kapalku ya itu tuh anak-anak muda ini tuh punya rasa apa ya, salah satu programnya itu adalah entrepreneurship. Sebenarnya entrepreneurship itu yang di kapal ya yang ditanamin cuman motivasinya aja gitu. Jadi kan didatengin pengusaha siapa gitu. Dulu zamannya Bu Susi sebelum jadi menteri Perikanan. itu kan dia juga ngemotivasi di atas kapal gitu. Maksudnya cuman masih dikasih motivasi dalam pandangan untuk jadi entrepreneur gitu. Nah, cuman kalau di aku dulu itu yang berubah itu adalah mindsetku ngelihat Indonesia, terutama di ini ya, apa istilahnya, dulu tuh kan tentara kita itu kan ada kritik, misal kita beli alutsista, pesawat, kapal dan lain-lain, kan kelihatannya mahal gitu. Dan masyarakat yang awam tuh kan nganggapnya itu mahal gitu untuk sekedar alutsista gitu. Terus di atas kapal itu aku tahu info-infonya itu ternyata si alutsista ini tuh dibeli itu adalah untuk salah satunya adalah misal kita kan sering rebutan pulau ya. Nah, kalau kasus ini diangkat di Mahkamah Internasional, Mahkamah Internasional itu memenangkan pihak yang punya alutsista cukup untuk sekiranya menjaga wilayahnya gitu. Oh iya. Jadi mindsetku tuh berubah ketika alutsista tuh mahal karena emang ada alasannya gitu. Bayangin aja waktu itu untuk satu operasional kapalku yang aku naikin itu. Kapal apa itu mas? Dewa Ruci ya? Enggak, aku pakai naik KRI Surabaya, Oh, Surabaya. 591. Jadi KRI 591 itu tipenya LPPD, jadi dia kapal untuk bawa muatan banyak. Kalau full personel itu 3.000. Kalau nggak full personel dia bisa dimasukin 20 tank, terus ada beberapa truk, sama atas itu ada bisa masuk 3 helikopter. Wow, 3 helikopter. Sebesar itu. 20 tank. Itu belum sama kapal kecilnya 2 di belakang. Oh. Jadi kami bisa mendarat di tengah laut. Jadi kapalnya berhenti, lempar jangkar.
terus pintu belakangnya kebuka. Nah kami pakai kapal ini kayak kapal serang gitu. Jadi salah satu tujuannya kan ke Raja Ampat. Nah pas di Raja Ampat tuh karena lautnya dangkal dan bawahnya kan triangle koral internasional tuh. Jadi kapalnya nggak bisa sandar. Kalau sandar pasti dia ngantem terumbu karangnya. Jadi dia dari tengah laut. Kami antri dari dalam kapal untuk naik kapal-kapal kecil itu. Begitu. Jadi kapal ini ada 6, yang 3 dibikin di Korea. Indonesia ngirim sekalian ahlinya lah. Terus setelah tahu cara bikinnya, pas balik ke sini bikin sendiri dengan setelah pembelajaran dari sini gitu. Jadi zaman itu aja untuk operasional bahan bakarnya itu udah 800 juta sendiri. Baru bahan bakar. Itu baru satu kapal. Itu kan Salmorte kan banyak kapal kan. Kalau yang kapal aku naikin tuh programnya kepemudaan. Nanti ada kapal lagi yang dia programnya kesehatan. Ada yang pemberdayaan masyarakat juga. Jadi berkegiatan sebulan ke pulau-pulau yang beda. Jadi rutenya itu dari Tanjung Priok semuanya, terus nyebar se Indonesia. Di hari H di titik puncak ketemunya di Salmorte. Waktu itu ketemu Pak SBY. Nah kalau aku kan rutenya Tanjung Priok, Ambon, Sorong, terus ke Raja Ampat, Ternate, Morotai, balik lewat Makassar, dulu mampir terus baru pulang. Jadi emang ya maksudnya sebulan tidurnya bener-bener di dalam kapal bersama ombak-ombak ya. Oh ya itu aku ngerasain kapal segede itu, kerasa ombaknya di laut Arafuru. Yang bawahnya Sulawesi itu udah mulai goyang. Itu aku ngelihat kapal nelayan di luar aja yang barengan sama kapalku itu, sampai dia tuh nggak nyentuh air tuh loh, naik tuh nggak nyentuh air. Kapalku yang sebesar itu aja goyang gitu. Jadi emang kegiatan-kegiatan yang coba dilaksanakan itu emang kayaknya akan berpengaruh. Entah misal kalau programku kan entrepreneur, cuman terus aku pulang bawa aku adalah mindset bahwa ya salah satunya misal kenapa alutsista semahal itu, kenapa kita butuh alutsista itu ya karena itu tadi, karena pandangan internasional terhadap suatu negara itu penting banget gitu. Maksudnya program utamanya entrepreneur, tapi aku dapatnya itu kan ya tak bawa pulang aja, pasti akan selalu ngaruh gitu walaupun cuma sebulan ya. Sebenarnya KKN pun kan sebenarnya juga banyak ini kan, banyak ngubah orang lah. 3 bulan, 2 bulan, KKN berapa bulan? Sama sih, tapi aku juga mau menggarisbawahi bahwa ada banyak KKN yang salah satunya waktu itu di Paisoko juga, kebetulan di bandara juga ketemu salah satu DPL-nya. Sebenarnya beberapa KKN itu memang dia prinsipnya merubah pola perilaku seperti itu kan. Tapi beberapa KKN itu memang atau kegiatan pemberdayaan tuh malah fokus sekarang tuh banyak yang ngirimnya barang, uang, sih. Padahal template KKN yang menurutku dan menurut banyak orang harapkan itu adalah adanya perubahan pola perilaku seperti itu. Nah kayak bedanya Indonesia mengajar sama program pemberdayaan lain tuh kayak di KPI-nya deh. Jadi kalau pengalamanku KKN di UGM itu kan dia walaupun judulnya pemberdayaan masyarakat, tapi kan emang KPI-nya ya apa yang kita laporin toh. Iya benar. Maksudnya nggak ada dari judul KKN-nya juga. Ya. Kalau judul KKN-nya mau misal menghasilkan produk atau mungkin dari pelatihan. KKN-nya mau udah ada produk kayak tempatku kemarin kan buat hand sanitizer atau kalau nggak salah tempatku itu kebetulan di teknik kimia itu kan ada target misal distribusi berapa ribu hand sanitizer, distribusi berapa ribu satunya hand sanitizer, disinfektan gitu kan. Karena memang kalau KKN kan dia tematik juga ya, mungkin sudah ada produk yang emang dia mau distribusikan seperti itu.
Tapi tidak menutup kemungkinan juga di tempatku itu memang ada sistemnya dia perubahan pola perilaku masyarakat, terutama di bidang sampah seperti itu. Karena kan di tempatku kebetulan sampah itu menjadi salah satu hal yang cukup krusial ya, numpuk di Kota Gede, perbatasan antara Kota Gede dengan Singosaren. Kebetulan aku kemarin di Singosaren, sampah dari pasar dan rumah tangga itu menjadi problematika yang cukup serius di situ. Makanya dari teman-teman juga membantu untuk meningkatkan awareness ya, kesadaran ke masyarakat bahwa pilih sampah itu penting banget. Kemudian pengolahan sampah yang baik dan benar itu seperti apa agar tidak menimbulkan efek bola salju ya, terus-terusan ditaruh di mana nggak diolah akhirnya membludak seperti itu sih. Jadi penanaman value-value, nilai-nilai mengenai sampah itu bisa tertanam di masyarakat dan kita membentuk suatu sistem di situ. Terus Indonesia Mengajar itu ada syaratnya nggak sih? Syaratnya jelas ada, yang jelas peminatnya Indonesia Mengajar ini kan banyak banget ya. Kayak anak SMA pun waktu itu juga banyak ya, tapi ternyata Bentar, dapat uang saku? kita adanya uang kelompok. Oh, uang kelompok, oke. Jadi uang kelompok itu untuk pemenuhan transport yang pertama, apalagi kalau daerahnya seperti tempatku, pegunungan, transport kita tuh mahal. Kayak harus naik motor deh. Mahal banget. Ojek dari ojek ya. Ojek dari ibu kota kabupaten tempat basecamp kita di kabupaten sampai ke desanya temanku yang paling jauh, perbatasan antara Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, itu adalah ojeknya sekitar 1 juta. Naik motor guys, itu 1 juta. 1 juta. Berapa jam? 2 hari. Naik motornya 2 hari? Naik motornya kurang lebih 11 jam. Tapi kan kita harus istirahat, makan, nginep lah. Kalau pas cuacanya nggak bagus ya 2 hari kayak gitu. Oke. Warga sekitar juga pakainya kayak gitu? Kenapa? Pakainya itu warga sekitar? Iya, menggunakan warga sekitar kan nggak bisa kalau nggak warga lokal karena nggak tahu Medan. Pernah nyoba dulu kejadian bukan orang situ, orang desa situ, pakai orang luar, biasanya rata-rata banyak yang motornya rusak, kalau nggak kecelakaan jatuhnya langsung ke jurang karena ekstrim banget jalannya. Dan itu benar-benar kita membelah hutan, membelah gunung, membelah jurang, sungai, semuanya dilewatin. Aku yang KKN ke Dieng aja ya kebayang, maksudnya aku KKN ke Dieng itu kan ya Dieng ya, maksudnya literally Dieng yang setelah candi itu. Itu ada kejadian temenku ini asmanya kambuh. Asmanya kambuh. Nggak tahu temanku tuh yang lain tuh tiba-tiba ngide, wah itu kan ada apa? Produksi gas alam tuh loh. Pembangkit listrik gas alam itu kan. Nah di situ tuh ada ambulan, dia kan anak teknik, jadi itu aja pinjam ambulan sana. Maksudnya dia tahu kalau pabrik-pabrik kayak apa, perusahaan-perusahaan kayak itu ada apa ambulannya. Nah temanku naik ambulan, terus kami ngikutin pakai motor. Ambulannya nggak kekejar, lampu motor tuh nggak tembus kabut tuh loh. Terus Dieng tuh kan di lereng tuh. Itu kalau nggak ngatur kecepatan, maksudnya kecepatan kalau tiba-tiba depan udah pagar jurang itu yo bablas juga gitu. Dan itu malam-malam jam-jam 7:30 gitu. Turun ke Wonosobo cari apa rumah sakit. Kalau ambulannya ya paling dia udah pengalaman, udah tahu lah medannya kan. Nah kami kan nggak tahu itu. Yo seperti itu sih, maksudnya hal-hal urgent kayak gitu emang harus melibatkan warga lokal sih. Nggak bisa kalau kita tanpa warga lokal, dan memang kami dilarang bawa kendaraan sendiri. Iya. Karena medannya memang susah. Terus syaratnya tadi apa? Syaratnya karena kita kan seleksinya ada 3 tahap. Administrasi, wawancara, sama yang terakhir nanti di camp. Seperti itu. Jadi nanti yang di camp tuh kayak karantina gitu, ya, itu masih proses seleksi? Ya, kita masih disebutnya CPM, belum PM pengajar muda. Oke, ya. Jadi nanti tapi rata-rata memang CPM nanti yang di camp ini memang cenderung pasti akan berangkat sih. Cuman kan kadang di tengah perjalanan itu kita mengalami kejadian-kejadian di luar kendali ya, kayak misal faktor kesehatan seperti itu yang jadi utama sih. Karena kan
memang kegiatan selama 1 tahun ini tentu kita harapannya ketika di penempatan tidak terjadi apa-apa ya, terutama fisik ini kan cukup penting ya. Jadi nanti di pertama itu kita screeningnya adalah administrasi seperti itu, kayak berkas-berkas yang diperlukan, Legal lah ya. ya masalah administrasi lah. Kemudian yang kedua, di administrasi ini ada seleksi esainya, esai mengenai hal-hal yang sifatnya ini sih kita nyebutnya adalah seleksi kehendak juga. Jadi seberapa jauh sih teman-teman tuh pengen jadi pengajar muda, kira-kira teman-teman tuh niatnya tuh seperti apa, kontribusinya seperti apa, kira-kira akan berdampak seperti apa ketika nanti menjadi seorang pengajar muda. Terus lanjut setelah esai dan administrasi kita ke seleksi wawancara atau biasa kita nyebutnya direct assessment. Jadi sebenarnya tiap tahun itu berbeda sih sistemnya. Kalau di tahunku direct assessment itu agak cukup lama karena ada micro teaching dan lain-lain ya berhubungan dengan kegiatan pedagogik atau pendidikan. Tapi di angkatan yang sekarang ini kebetulan kemarin aku ikut juga di seleksi tahap kedua di direct assessment dan di administrasi sih. Kebetulan aku ikut juga jadi asesornya di tahap 1, tahap 2 itu. Asesor itu apa? Asesor tuh yang assessment, yang nyeleksi, yang scoring kayak gitu. Dan ngasih pertimbangan juga seperti itu sama teman-teman dari Indonesia Mengajarnya juga. Di tahap pertama ini teman-teman akan dinilai dari administrasi dan juga esainya seperti itu. Kemudian di tahap kedua kita akan wawancara langsung dan wawancaranya ada yang sifatnya personal secara dari sisi psikologi juga. Kemudian juga ada studi kasus, dan biasanya ini cukup seru sih studi kasus karena biasanya teman-teman ini nanti akan disuguhkan kasus-kasus yang kalau kita sebagai orang yang nggak terbiasa ya kita akan ngerasa lebay banget ini studi kasusnya kayak gini kayak gitu. Nah setelah aku pulang dari pengajar muda, ya Allah ternyata studi kasus yang kemarin itu belum apa-apa dibandingkan kejadian di lapangan. Kejadian di lapangan tuh ternyata memang nano itu, ups and down itu kayak gitu. Nah nanti kalau teman-teman yang udah lolos di direct assessment-nya bagian wawancara dan tes studi kasus itulah ya, kita move ke camp. Nah sebelum camp ini nanti teman-teman diminta untuk medical check up. Ini di Jakarta semua? Campnya kebetulan selama ini di Jakarta semua sampai di tahun bawahku kemarin, tapi memang ada